saling berkeseimbangan, berkesinambungan satu sama lain, agar terjadi sebuah fakta di lapangan secara saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Itulah sebuah ekonomi sudah seharusnya saling melengkapi satu sama lain, yaitu punya prinsip-prinsip keadilan, punya prinsip kaidah di dalam kehidupan ekonomi. Tetapi ketika ada sistem ekonomi kapitalis, maka yang menguasai siapa? Adalah para pemilik modal, dan itu adalah minoritas. Jadi minoritas menguasai mayoritas, itulah sistem ekonomi. Satu sistem ekonomi kapitalisme. Apakah di dunia sekarang seperti itu? Para pemilik modal pemenangnya? Tanyakan dalam hati dan pikiran kita. Siapa pemenang ekonomi di dunia ini? Orang-orang pemilik modal, para pekerja kah? Atau siapakah yang diuntungkan besar? Kita masih ingat VOC masuk ke Indonesia. VOC adalah company kapital yang sangat besar di Eropa. Dia mampu menguasai sumber daya manusia, menguasai sumber daya alam. Dia mengeksploitasi. Itulah VOC, itu contoh sederhana bagaimana sistem kapitalisme diterapkan di dunia dan akhirnya mencengkram kawasan Asia Tenggara, khususnya juga Indonesia, oleh VOC, oleh para pemodal, pemilik modal. Jadi sistem ekonomi kapitalisme benar-benar membuat keresahan, bagaimana tidak, karena minoritas menguasai mayoritas. Kita sering istilah mayoritas menguasai minoritas, tapi tidak. Sistem kapitalisme itu minoritas menguasai mayoritas. Itulah sistemnya. Yaitu para pemilik modal itulah pemenangnya di dalam ekonomi, di dalam mengeruk sumber-sumber daya ekonomi. Jadi sebuah kapitalisme dalam kehidupan masyarakat telah terjadi sebuah pasar ekonomi yang sangat merugikan bagi masyarakat miskin. Sebuah kompetisi dalam dunia ekonomi telah dikuasai oleh para pemilik kapital, padahal sudah seharusnya antara pemilik kapital dengan masyarakat kerja harus saling berkesinambungan satu sama lain agar terjadi sebuah fakta di lapangan secara langsung, secara saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Jadi ada keseimbangan, keadilan, egaliter. Itu dalam ajaran Islam. Bukan dikuasai salah satu orang, misalnya satu orang menguasai 10 orang, menguasai 100 orang, bahkan jutaan orang. Kan dengan apa mereka menguasai? Dengan kapital, yaitu modal. Jadi perjalanan kapitalisme dalam kehidupan masyarakat modern telah mempengaruhi sebuah realitas kehidupan masyarakat bahwa bentuk pasar bebas telah dikuasai para pemilik kapital. Jadi pasar bebas itulah saya ulangi. Jadi perjalanan kapitalisme dalam kehidupan masyarakat modern telah mempengaruhi sebuah realita kehidupan masyarakat bahwa bentuk pasar bebas telah dikuasai para pemilik kapital sehingga menghasilkan sebuah nilai dengan istilah yang tak asing lagi didengar, yaitu yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin semakin miskin. Itulah sistem ekonomi kapitalis. Yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Misalnya suatu negara dengan penduduk jutaan, ratusan juta, tetapi yang menguasai masih segelintir, bahkan dalam hitungan jari. Itulah bentuk sistem ekonomi kapitalisme. Tentu dikarenakan kapitalisme telah merusak sendi-sendi sistem ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab ekonomi hanya dikuasai segelintir orang dan para pemilik kapital lah yang menguasainya. Kita masih ingat bagaimana sistem ekonomi ini diterapkan pada awalnya di negara-negara Eropa, di negara-negara Amerika sampai saat ini, bagaimana mencengkram di berbagai negara. Sifat kapitalis itu tidak hanya satu wilayah, tetapi dia mencengkram dunia beragam. Jadi beragam negara, beragam suku bangsa dikuasai oleh sistem kapitalisme. Sedangkan dalam ajaran Islam,
telah mengajarkan